Libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri hampir usai. Sebagian pelancong domestik yang berlibur mulai meninggalkan Pulau Dewata. Tidak lupa mereka juga menyempatkan membeli buah tangan untuk dibawa pulang. Dari sekian banyak opsi oleh-oleh yang ada di Bali, Jogger pabrik kata-kata Kuta Badung menjadi top of mind para pelancong, khususnya wisatawan domestik. Dari sekian produk Jogger, produk kaos, pakaian menjadi incaran konsumen. Salah satu pelancong asal Manado, Sulawesi Utara yakni Fandi menjadikan toko tolak-tolak ini sebagai pilihan utama memburu buah tangan. Katanya banyak opsi souvenir di Bali, namun produk yang seperti Jogger tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kalau untuk Bali sendiri ya, jadi kalau untuk Bali kan terkenalnya bukan banyak juga sih yang terkenal di Bali. Tapi kalau untuk masalah oleh-oleh, pasti kan dari Jogger nggak ada di tempat lain, hanya ada di Bali. Ya pasti kalau siapapun yang datang ke Bali, baik dia wisatawan luar ataupun domestik, pasti tetap datang ke Jogger. Di sisi lain, Anita, usahawan asal Jakarta, menyebut produk-produk Jogger identik dengan Bali. Untuk itu, ia bersama keluarga mencari buah tangan non-makanan seperti kaos atau pakaian di Jogger Kuta. Karena kita udah 3 hari di sini, jadi ini hari terakhir kita beli oleh-oleh. Kenapa Bu memilih beli di Jogger gitu? Mungkin ada sesuatu yang dicari? Enggak, karena memang terkenalnya begitu. Jadi oleh-oleh khas Bali begitu, Jogger. Habis berapa? Tadi di 2 tempat kita kurang lebih 6 juta. Jogger sendiri memang sudah eksis dari tahun 1981. Desain kaos dengan tipografi dan kata-kata mutiara yang eksentrik menjadi ciri khasnya. Jogger jelek Bali bagus merupakan salah satu kutipan Mr. Jogger yang masih tergiang hingga detik ini. Arman Setiawan Wulianadi, CEO Jogger pabrik kata-kata menuturkan, pihaknya menjual ciri khas Jogger bukan Bali. Meskipun Bali dan produk Jogger sudah menjadi dua sisi mata uang di benak wisatawan. Kata Arman yang juga putra dari Joseph Theodorus Wulianadi alias Mr. Jogger, pada momen libur lebaran ini, Jogger Kuta memang tengah diserbu wisatawan domestik. Jumlah kunjungan toko dalam sehari pun mengalami peningkatan dari hari-hari biasanya. Rata-rata kita untuk di lebaran ini seperti yang disampaikan itu 4.000 sampai 6.000 pieces per hari. Mungkin nggak sampai per hari juga ya, kita kan bukanya dari jam 10 sampai jam 5, mungkin setengah hari lah itu. Sombong. Dan dari hari normalnya berapa ya Pak? Normal nggak segitu sih. Berapa tuh? Bisa lebih, nggak lebih. Bisa lebih, bisa kurang juga gitu. Tergantung permintaan. Kita mungkin rata-rata per hari 1.000 ya biasanya ya. Tapi di luar lonjakan kita agak sedikit melonjak sih jadi 4.000 sampai 6.000 itu. Pada hari-hari biasa, Jogger Kuta biasanya mendapat rata-rata 1.000 kunjungan. Namun, angka kunjungan puncak 3.447 ini belum menyentuh rekor pada periode yang sama tahun lalu, yakni 5.412 kunjungan pada H+3 Lebaran. Arman merinci penjualan oleh-oleh di Jogger Kuta didominasi produk kaos atau pakaian. Produk ini keluar 4.000 hingga 6.000 buah per hari selama momen libur lebaran ini, dibandingkan hari biasa di angka 2.000 buah. Ia juga mengatakan produk kaos atau pakaian menyusur 50 hingga 60% komposisi produk Jogger, begitu pula penjualannya. Di samping itu, kaos kata-kata sudah menjadi Jogger sejak awal perintisannya. Pesan dari orang tua saya, foundernya Jogger, Pak Jogger sendiri, dia bilang kita nggak mau masuk di wilayah produksi, kita fokus di desain sama di retailnya. Jadi yang produksi ada, kita punya plasma itu sendiri. Kita sih biasanya sih produksi selalu merata ya sepanjang tahun. Jadi kita memang di saat dia dari segi grafik dia agak turun ya kita nabung untuk ketika grafiknya nanti naik lagi gitu. Sementara itu, Jogger tetap menerapkan jumlah maksimal pembelian setiap orang dalam sehari. Setiap pengunjung hanya diperbolehkan membeli maksimal 12 item dalam sehari. Jogger juga mengaku tidak menggeber produksi. Di bawah nahkoda Arman, setelah dipercaya melanjutkan usaha keluarga oleh sang ayah, ia berfokus pada kualitas. Kita jadinya fokusnya ya ke itu aja, bagaimana bikin jual produk dengan kualitas yang tanda kutip relatif baik.
Terusnya juga dengan menjual juga dengan harga yang mahal ya. Jadi ya itu, dan kemarin juga ya syukurlah ya, kita mungkin pernah ditinggalkan, mungkin ya tanda kutip pernah ditinggalkan, cuma banyak informasi-informasi yang mengatakan kalau beli produk Jogger lebih awet. Dan memang akhirnya orang-orang juga akhirnya kembali lagi, karena memang kita no kidding sama yang namanya komitmen kualitas dan harga itu ya. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.